Jam dekat Indonesia macam ni geng. Gua tengok banyak gila kereta kat situ. Lawan arah bang, muter. Jangan ngegas, ini kampung gua. Ini kampung gua. Gua juga Jakarta. Beda wilayah doang. Apa? Anak Priuk nih bos. Senggol dong. Ini parah nih. Dekat Malaysia para sahabat, meskipun jam kayak gini dekat Kuala Lumpur tak macam dekat Jakarta yang selalu membunyikan hon tedot tedot tut 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 tut. Nah, di Kuala Lumpur jarang sekali nih ditemukan jalan berlubang, baik itu di jalan raya maupun jalan tol. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena rendahnya mata uang rupiah Indonesia hari ini dibandingkan dengan mata uang ringgit Malaysia, semakin ramai para pelancong-pelancong ataupun turis-turis dari Malaysia pergi ke Indonesia. Nah, ini ada salah satu cerita fakta ataupun reaksi orang Malaysia ketika pergi ke Indonesia. Tahu kemacetan ataupun jamnya di ibu kota Indonesia, Jakarta, ternyata tak serupa macam di Malaysia. Reaksi orang Malaysia ini shock dengan mentality pemandu ataupun pengendara di Jakarta, Indonesia. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. 1, 2, dan 3. Jam dekat Indonesia macam ni geng. Gua tengok banyak gila kereta kat situ. Kalaulah naik Grab dekat Jakarta pun saya rasa cemas. Apatah lagi memandu sendiri dekat sana. Yang nak memandu dekat Jakarta ni kena benar-benar profesional dan penyabar tau. Yang dah pernah ke Jakarta mesti korang dah tahu dah betapa dahsyatnya kesesakan lalu lintas dekat sana. Ini kan bagaikan ujian terakhir dan raja terakhir lah ya. Jadi kalau kalian udah sangat mahir dan terbiasa, nyawa itu bang. Ini udah pasti ketika kalian menyalip-nyalip di tempat manapun, bahkan di belahan dunia manapun, udah pasti kalian bisa dong. Kalau dekat Kuala Lumpur, selalunya jam tu mesti awal pagi kan, waktu nak pergi kerja, dan waktu petang bila orang nak balik daripada kerja. Tapi dekat Jakarta ni, kesesakannya sepanjang masa weh. Yalah, tak salah lah juga sebab penduduk dekat Jakarta pun hampir 12 juta tau. Kuala Lumpur baru dalam 2 juta dan tak semua pun bawa kereta. Jauh beza tu. Itu belum lagi dengan jaringan jalan raya dekat Jakarta yang tak berapa banyak kalau nak dibandingkan dengan Kuala Lumpur ni. Di Kuala Lumpur ni kita ada banyak alternatif jalan. Lebuh raya kita pun bertingkat-tingkat. Jadi kita selamat dari kesesakan yang amat dahsyat ni. Cuma yang menariknya, pemandu kereta dekat Jakarta ni memang profesional habis. Walaupun mereka mencelah ke sana ke sini secara terburu-buru, kemalangan tetap tak berlaku tau. Kedua, pemandu mereka ni sangat penyabar. Kalau ada kereta yang tiba-tiba masuk ke dalam mereka secara berbahaya, mereka tenang saja, tak marah. Ketiga, kalau depan tu kereta atau lori bawa belahan, dia akan horn kau-kau punya. Dan pemandu kenderaan depan tu, dia tak marah. Dia siap keluarkan tangan, suruh lalu kat tepi. Kalau dekat Malaysia, mesti kita dah keluar daripada kereta dan mesti kita akan bergaduh kan. Disiplin memandu di Jakarta ni pada saya memang tak ada lah. Ya, jadi anda kena berhati kering kalau nak memandu kat sini. Kalau nak masuk simpang, bagi signal dan terus rapat nak masuk. Kalau hampa duk tunggu mereka nak bagi, memang tak akan dapat punya. Antara fakta menarik juga ialah walaupun jam dekat Jakarta ni dahsyat, berjam-jam, tapi pemandu mereka tak merungut langsung tau. Sebab apa? Sebab mereka dah biasa. Ada lagi tak fakta menarik pasal pemandu dekat Jakarta ni? Guys ya, selama aku berada di Malaysia ini, aku baru ngeh loh. Aku suka cara orang Malaysia berkendara, mau itu dia mobil, mau itu dia motor. Mereka itu, aku malah bukan sempet sih, nggak pernah sama sekali, sekalipun aku ngedenger suara klakson guys. Bahkan kayak gitu aku nggak pernah gitu.
Aku baru ngeklakson orang. Dan ketika aku ngeklakson kayak gitu, si Ami itu langsung marah-marah. Bang Bima, tak boleh lah camtu gitu kan. Aku tanya kenapa nggak boleh kayak gitu. Karena orang di sini tuh nggak ada habit untuk ngeklakson, even itu lagi macet atau apapun jarang banget ngeklakson. Orang yang klakson itu katanya kalau dia nggak lagi marah, pokoknya dia ada masalah pribadi gitu guys. Beda banget sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan baru lampu hijau udah tot, apalagi lagi motor tot. Keren. Oh, ini di Jakarta nih, geng. Masya Allah. Tapi masih boleh jalan ya. Itu ada polisnya juga, geng. Kedisiplinan memang tak Anak dapat. Priuk nih bos. Senggol dong. Ini parah nih. Untuk film-film ya. Ya, elah, bawa penumpang. Putar, jangan. Lu yang tunggu gua di sana lu. Iya, jangan ngegas. Jangan ngegas. Ini kampung gua. Gua juga Jakarta. Beda wilayah doang. Apa? Sudah nggak pakai helmet ya. Jangan bawa wilayah. Lawan arus lagi. Bawa wilayah. Iya, jangan bawa wilayah. Santai. Lu enak aja kalau kemana. Kodam. Ayo, kodam ya. Kalau putar, ngapain bawa kodam? Gak ada urusannya. Jangan ngegas dong. Iya, biasa aja. Ini lawan arah, Pak. Bahaya. Biasa aja. Iya, tapi biasa aja. Biasa aja, oke. Santai lah. Oke. Jangan bawa wilayah. Oke, mau kemana nih? Oke. Mau pulang. Ya udah lawan arah. Bapak santai. Bapak orang tua. Saya menghormati Bapak. Bapak jangan ngegas saya. Macam ini kah mentaliti rakyat Indonesia, geng? Masya Ya, Allah. oke. Udah simple puter ya kan. Mau kemana? Harus gue bang putar. Oh, udah putar. Oke. Masih putar. Ya, putar saya betul. Putar, oke. Biarin dia nggak putar, bang. Degil, geng, degil. Ini mau penumpang, Pak. Saya baik-baik, Pak. Saya sama Bapak. Puter, mobil, Pak. bahaya, Pak. Puter. Bahaya, macet, Pak. Macet, bahaya. Bahaya, Pak. Bahaya. Jam macet itu. Lawan arah, Bang. Putar. Loh, ini anak muda nih ya. Hah? Akam sih gua. Oh. Mau akam sih mau siapa Dia gua, Bang? anak kampung. Pokoknya lawan arah itu salah. Yuk. Gua orang sini gua, Bang. Hah? Orang sini gua. Orang sini? Iya. Bodoh amat. Ayo. Bang, lu tahu nggak sih jalur yang benar? Nih, lu bisa lihat nggak? Atau lu minus kali? Saya pakein kacamata mau. Tepi aja ini, Bang. Hah? Tepi aja ini, Bang. Muter. Hah? Aman aja udah. Aman apa? Muter balik. Gak bisa, Bang. Gak bisa kenapa? Dekat situ doang. Dari Lampiri. Jangan dibiasain. Putar. Bang, aku ini baik-baik yuk. Besok kalau akamsi lu yang benar, Bang. Diangkat, geng. Sana, putar. Marah. Putar. Hah? Dekat Malaysia para sahabat, meskipun jam kayak gini dekat Kuala Lumpur tak macam dekat Jakarta yang selalu membunyikan horn tedot itu di sini itu gak ada para sahabat. Meskipun itu macetnya kayak gitu panjang, ada juga rute atau jalan yang memang macet. Di sebagian jalan, ruas jalan ada yang nggak macet. Tapi kalau cari orang untuk ngelakson itu seperti membunyikan horn, di sini itu nggak ada, sumpah nggak ada. Di sini itu orangnya sabar-sabar banget meskipun jam itu para sahabat. Jadi ada beberapa teman gue yang baru pertama kali main ke Kuala Lumpur, dan gue notice banget beberapa dari mereka itu ada yang nanya, Kuala Lumpur itu kan kota besar dan metropolitan, penduduknya banyak, tapi kenapa kendaraannya nggak semacet di Jakarta ataupun Manila? Ini pertanyaannya sangat menarik. Gue bakal jawab pertanyaan ini berdasarkan sumber yang gue baca serta pengalaman gue selama tinggal di Kuala Lumpur. Semoga terjawab ya. Faktor pertama adalah infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi. Seperti yang diketahui, Kuala Lumpur ini punya banyak banget moda transportasi umum. Mulai dari kereta KTM, monorail, LRT, MRT, hingga bus kota seperti Rapid KL hingga GoKL. Dan semua sistem transportasi umum ini terhubung dengan baik ke pusat-pusat aktivitas penting yang ada di Kuala Lumpur. Baik Jakarta maupun Manila pastinya juga punya sistem transportasi
umum yang baik. Namun selama gue tinggal di Kuala Lumpur, integrasi sistem transportasinya itu benar-benar nggak bikin gue bingung sih. Faktor kedua adalah kota yang lebih terencana. Sebagai salah satu kota metropolitan di Malaysia bahkan Asia Tenggara, Kuala Lumpur ini punya sistem tata kelola kota yang lebih terencana, dengan zonasi area bisnis dan hunian masyarakat yang lebih tertata. Ya, meskipun di Jakarta ada juga area bisnis macam SCBD atau Sudirman, di Manila ada Mekati, namun di Kuala Lumpur ini lebih tertata aja menurut gua. Bahkan gua sulit banget buat nemuin area marginal yang padat di pusat kota Kuala Lumpur. Sebaliknya di Jakarta maupun Manila mengalami proses urbanisasi yang sangat cepat dan tidak terkontrol, sehingga tata kelola kota kadang tidak optimal. Poin ketiga ini yang sangat penting, yaitu populasi penduduk. Di Kuala Lumpur itu populasi penduduknya tidak sebanyak dan seboom Jakarta ataupun Manila. Hanya ada sekitar 8 juta penduduk yang menghuni kota Kuala Lumpur. Sebaliknya Jabodetabek dan Jakarta itu ada 30 juta populasi penduduk. Dan di Manila ada 12 juta populasi penduduk ditambah 20 juta penduduk di sekitaran Manila. Pastinya jumlah penduduk yang sangat besar dan proses urbanisasi yang sangat cepat berdampak pada volume kendaraan dan kemacetan di suatu kota. Ya, hal ini terjadi di Kuala Lumpur sehingga tidak terlalu macet dibanding Jakarta maupun Manila. Poin keempat adalah regulasi dan disinsentif penggunaan kendaraan pribadi, di mana pemerintah Malaysia itu pernah menerapkan beberapa strategi seperti tarif parkir berbayar mahal serta ERP atau Electronic Road Price. Tapi balik lagi sih, meskipun tingkat kepemilikan kendaraan pribadi itu tinggi di Kuala Lumpur, cuman Kuala Lumpur ini kan punya sistem transportasi umum yang sangat baik. Jadi banyak banget pilihan transportasi selain menggunakan kendaraan pribadi mereka masing-masing sih. Pemerataan pusat ekonomi. Nah, di Malaysia itu pertumbuhan pusat ekonomi itu tidak hanya berfokus di Kuala Lumpur, ada juga di Johor Bahru, Penang, Putrajaya, bahkan di kota Kinabalu sekalipun. Sementara di Indonesia dan Filipina, arus pertumbuhan ekonomi itu memang lebih banyak terpusat di ibu kota mereka seperti Jakarta dan juga Manila, sehingga arus pergerakan manusia dan juga urbanisasi itu sangat terasa di kedua kota ini. Ya, terlepas dari faktor kemacetan ini, ketiga kota ini punya keunikan masing-masing dan sangat layak untuk dikunjungi. Gimana menurut kalian? Oke, ini dia. View ini gue ambil dari atas balkon kamar apartemen gue. Dan lo bisa lihat sendiri, highway atau infrastruktur jalan-jalan besar di Kuala Lumpur itu sangat-sangat baik dan bagus, rapi. Terdiri dari 2 sampai 3 level atau tingkat. Dan lo bisa lihat sendiri juga, jarang banget ada kendaraan yang stuck panjang atau macet panjang. Jadi ini salah satu reasons juga menurut gue, punya infrastruktur jalan yang luar biasa oke. Barusan kalian lihat sendiri ya, macam mana perbedaan mentality pemandu Indonesia dan juga Malaysia. Sampai-sampai orang Malaysia itu mengalami shock. Di Indonesia begitu padatnya pengendara ataupun pemandu sampai dia orang itu kata macam nggak ada kedisiplinannya. Bahkan ada orang yang berniat baik yang sangat beretika untuk memberi keselamatan pengendara yang melawan arus, malahan dikecam, dibentak-bentak. Wow, bahkan sampai diajak gaduh. Dan hal ini sangat tak ada di Malaysia. Karena kenapa? Malaysia undang-undangnya itu bukan hanya tertulis, tapi juga diterapkan. Yang pertama itu. Yang kedua, antara infrastruktur dan juga kendaraan di Malaysia itu sangatlah sesuai. Jadi masa macet-macetnya di Kuala Lumpur Malaysia tak serupa macam di Indonesia. Sekali lagi, mentality rakyat Malaysia itu pun tak serupa juga dengan di Indonesia. Sangatlah disiplin, beratur, bahkan bunyikan horn saja tak berani. Karena horn di Malaysia itu ada makna, bukan sesuka hati. Nah, sekarang kita tengok video kelanjutannya, sangat jauh berbeza begini perbandingan Jakarta versus Kuala Lumpur sekarang. Halo Teknolovers. Di wilayah Asia Tenggara, negara yang bisa dibilang maju yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ketiga negara ini memiliki banyak perbedaan, mulai dari infrastruktur, budaya, hingga jumlah penduduk.
Nah, untuk Indonesia dan Malaysia dijuluki negara serumpun karena memiliki beberapa persamaan dan jaraknya pun saling berdekatan. Ibu kota kedua negara ini pun kerap disandingkan. Lantas, ibu kota manakah yang lebih menarik dan paling maju? Berikut aku ingin ngajak kalian untuk melihat perbandingan Jakarta versus Kuala Lumpur. Sebelum lanjut, klik dulu yuk tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasi biar update terus informasi terbaru dari teknologi populer. Kuala Lumpur didirikan tahun 1857 dengan luas wilayah 243 km persegi. Sedangkan Jakarta yang sudah lebih dulu ada sejak 22 Juni 1527 memiliki luas wilayah 661,5 km persegi. Jakarta jadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Dari laman databox.katadata, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, penduduk DKI Jakarta berjumlah 11,25 juta jiwa per 30 Juni 2021. Sementara data dari laman makrotrends.net, tahun 2021 Kuala Lumpur berpenghuni 8,2 juta jiwa penduduk. Tak heran jika kemacetan bisa melekat untuk nama Jakarta ketimbang Kuala Lumpur. Walaupun sama-sama macet pada jam sibuk dan akhir pekan, lalu lintas Jakarta terlihat lebih semrawut karena ramai motor di jalan raya. Apalagi kesadaran berkendara di Jakarta masih kurang. Lebih sadar diri ya Malaysia. Selanjutnya tata kota Kuala Lumpur bisa dibilang lebih rapi daripada Jakarta, di mana pemukimannya dipisahkan dari pusat kota. Kuala Lumpur memiliki kawasan pusat keramaian masyarakat di Bukit Bintang. Bangunan-bangunan tua yang tadinya kotor dan kumuh telah dicat ulang bahkan direnovasi sehingga terlihat lebih menarik. Langit KL bahkan masih biru dan udaranya tidak pengap layaknya di Jakarta yang sesak dan padat. Wow. Tak bisa dipungkiri nih, transportasi di Kuala Lumpur jauh lebih baik dari kenyamanan maupun pilihan rute dibanding Jakarta. Bisa dibilang KL sudah hampir setara dengan Singapura. Ketika Jakarta baru meresmikan MRT pertamanya pada pertengahan 2019, Kuala Lumpur malah sudah lama memiliki LRT. Integrasi transportasi umum antara kereta api dan BRT sudah berada di dalam satu pengelola yakni Rapid KL. Nah, di Kuala Lumpur jarang sekali nih ditemukan jalan berlubang, baik itu di jalan raya maupun jalan tol. Pejalan kaki saja nih ya, bisa dimanjakan dengan zebra cross yang jelas dan trotoar yang cukup nyaman. Nah, bagi para backpacker, kemungkinan jarang menemui kendala jika berkunjung ke Kuala Lumpur. Sebab, di sana tuh bahasa Inggris jauh lebih luas dan mudah digunakan daripada di Jakarta. Itulah mengapa turis asing lebih banyak di Kuala Lumpur daripada di Jakarta. Bandaranya saja Bandara KLIA sudah banyak menyediakan fasilitas modern dengan kemudahan akses walaupun lokasinya jauh di luar kota. Namun, untuk pelayanan staf, harus diakui Bandara Soekarno-Hatta jauh lebih baik dari KLIA. Selanjutnya mari kita berbicara situasi sosial kedua negara. Di Malaysia ada permasalahan yang cukup klasik adalah terkait ras. Adanya sekat antar ras begitu terasa di negeri jiran. Populasi Tionghoa di Kuala Lumpur jadi salah satu yang terbesar. Berbeda di Jakarta. Jakarta masih lebih baik dalam hal ini. Sayangnya kesenjangan ekonomi di masyarakat Jakarta tak seperti di Kuala Lumpur. Di Jakarta tak sulit menemukan pemukiman kumuh meski dekat dari mal modern. Namun, di Jakarta memiliki rumah ya sebuah kemewahan tersendiri walaupun jauh dari pusat keramaian kota. Sedangkan di Kuala Lumpur hanya segelintir saja yang mampu memiliki rumah pribadi. Sisanya memilih untuk tinggal di apartemen. Next, dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur boleh saja lebih baik, tapi untuk sektor pariwisata tidak jauh lebih baik dari Jakarta. Jakarta juga masih bisa diselamatkan dengan kekuatan ekonomi Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang lebih baik. Nah, secara luas, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan banyaknya tempat wisata menarik di dunia.
Tapi, jika kita sandingkan dengan Malaysia, juga tak kalah sih sebenarnya. Sebut saja Bali di Indonesia, Langkawi di Malaysia. Langkawi dan Bali sama-sama destinasi pantai dengan keindahan alam yang sangat cantik. Bedanya, Bali masuk ke jajaran destinasi wisata terpopuler di dunia. Siapa sih yang tidak mengenal Bali? Bahkan tak sedikit wisatawan yang bilang lebih kenal Bali ketimbang Indonesia, saking kerennya keindahan Bali. Nah, jika budaya Bali dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya mayoritas agama Hindu, Langkawi dipengaruhi oleh budaya Melayu yang mayoritas beragama Islam. Selain Bali, destinasi wisata lainnya milik Indonesia juga ada di Bandung, di mana versi Malaysia mungkin ada Cameron Highlands. Cameron Highlands dipenuhi hamparan kebun teh dan villa-villa cantik yang dibangun di masa kolonialisme Inggris. Ada juga Surabaya, salah satu kota bersejarah di Indonesia. Mirip Christchurch Melaka di Malaysia. Keduanya sama-sama memiliki beragam alternatif wisata sejarah. Selain itu, cuaca keduanya juga cenderung panas. Jika Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, Melaka pun punya sejarah unik sebagai bagian dari wilayah Portugis di masa lampau. Kemudian ada juga nih wilayah Papua Barat dan Sabah. Sama-sama dikelilingi perairan cantik, sangat cocok lah untuk dijadikan spot diving. Wilayah hutan di kedua wilayah ini juga banyak yang belum terjamah. Sayangnya ini dulu, sekarang di Bali, Indonesia itu dipenuhi dengan orang-orang asing. Tempat ataupun pemilik yang dulunya itu pemiliknya orang lokal di Indonesia, sekarang sudah dibeli dengan orang asing. Dan sumber daya alam di Indonesia yang berada di Raja Ampat kini sudah dihancurkan oleh pemerintah kita sendiri. Lalu apa yang kita bayangkan hari ini, geng? Kita sebagai rakyat Indonesia, jom kita bergerak bersama-sama, setidaknya kita bersuara lah bersama-sama agar negara kita boleh maju macam negara-negara lainnya, bukan dari sumber kekayaan, sumber daya alam saja. Tapi kalau kita boleh menguasai teknologi serupa macam negara jiran-jiran kita, maka kita sangatlah mudah untuk maju ke depan. Yang harus kita rubah yang pertama yaitu soal mentality dan tingkatkan pendidikan kita. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.